Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa kelas D Fisika Dasar. Sore ini kita akan menyampaikan materi modul 9A yang berisi angular momentum atau momentum yang terjadi pada benda yang bergerak secara melingkar, berdikatan seperti itu. Baiklah, kita mulai saja bahwa di pengertian awal seperti kita telah bahas di modul sebelumnya yang berkaitan dengan linear momentum. Saya kira secara poinnya itu outline-nya itu sama dengan linear momentum. Hanya di sini yang membedakan adalah benda yang ditinjau momentumnya adalah mengalami gerakan berupa rotasi, sehingga semua perhitungan di sini, formulasi yang dibentuk adalah berdasarkan besaran sudut. Oke, langsung saja ke bagian pertama dari materi angular momentum. Jadi di sini dijelaskan di dalam gambar 9.1, jadi ada piringan begitu, kemudian ada sumbu Z, terus Y, X gitu, kemudian ini adalah posisi benda. Nah, dalam skim seperti ini, maka kita akan mendapatkan hubungan yang berupa angular momentum yang kita bahas itu sama dengan R dikalikan P. R itu apa? R adalah vektor posisi, kemudian P adalah momentum. Ya, P adalah momentum. Ini kita bahas di linear momentum. Titik O adalah origin, titik asal dari jenis perputaran ini. Nah, jadi formulasi yang pertama yang kita dapatkan adalah formulasi 9.1, L sama dengan R kalikan P. Kemudian menggunakan ketentuan the right hand rule atau ketentuan tangan kanan yang seperti pada bab 2 sebelumnya, maka L sama dengan R P sin theta. Nah, itu adalah R P tegak lurus. Seperti ini digambarkan di sini. Titiknya adalah sini. M-nya adalah momen di sini. Jadi L dan P itu saling tegak lurus di situ. Itu menggunakan kaidah tangan kanan seperti di bab 2 yang membahas tentang vektor, ya, vektor cross product dari vektor. Karena yang dikalikan di sini adalah merupakan vektor dan merupakan operasi cross product. Oke, lanjut. Dimana theta is the angle between R and B vektor. Jadi theta adalah sudut antara X dan B. Yang tegak lurus itu guys, sin theta, kemudian R tegak lurus adalah R sin theta. Ini yang tadi berkaitan dengan kaidah tangan kanan, vektor tangan kanan tadi. Sehingga komponen P dan
R ini, vektor P dan R adalah tegak lurus pada R dan P, jadi saling tegak lurus respectively. Nah, ini akan diikuti dengan L sama dengan 0 ketika R, vektor R sejajar dengan P dengan theta sama dengan 0 or theta sama dengan 180 derajat. Kemudian satuan dari angular momentum itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon atau joule sekon. Nah, untuk mendapatkan relasi antara angular momentum dengan torsi, kemudian maka kita mendiferensiasi persamaan 9.1 terhadap waktu. dl tadi diturunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan R dp per dt plus dr dt kalikan P. Kemudian selanjutnya kita dapatkan persamaan ini dl per dt itu adalah berarti adalah penjumlahan dari torsinya, gaya torsi. Nah, that is the net torque acting on the particle is equal to the time rate of change of the particle angular momentum. The expression 9.3, ekspresi rumus ini, is the rotational analogous to sigma f equal to dp per dt. Ini jadi gaya torsi di sini itu analog dengan vektor gaya pada momentum linear, in the case of linear motion, ada gerakan linear. Jadi ekuivalen antara gaya dan torsi. Kemudian momentum linear dan angular momentum itu ekuivalen, jadi analog dari cara perumusannya dan sebagainya. Untuk partikel dengan massa m bergerak dengan kecepatan konstan v dengan trajektori melingkar dengan radius r omega, the magnitude of orbital angular momentum is constant, dengan diberikan rumus seperti ini, persamaan L sama dengan LMP sinus 90 derajat atau MVR. Nah, ini sama dengan, berarti kita dapatkan persamaan baru L sama dengan I kalikan omega, di mana I inersia sama dengan momen massa kali R kuadrat jari-jari, dengan disebut sebagai momen inersia of particle. Nah, ini kita mulai mengenal apa yang disebut sebagai momen inersia. Nanti di dalam mata kuliah yang lain Anda akan sering mendapatkan menggunakan besaran magnitude of momen inersia ini. Application of the right hand rule shows that the direction of angular momentum is also constant. Jadi arahnya selalu konstan. Dan tegak lurus to the plane of the circle, pada bidang dari lingkaran. Walaupun arah dari momentum linearnya itu selalu berubah ya, karena memang dia tegak lurus kemudian berputar di situ, jadi terhadap ini selalu berubah, tapi ini arahnya selalu konstan. Nah, apabila ditinjau n partikel sekarang, tidak hanya satu partikel tetapi n partikel yang mempunyai
angular momentum L1, L2 sampai Ln, maka kita bisa melakukan beberapa operasional seperti ini di persamaan 95, L sama dengan sigma Li. Kita bisa menjumlahkan angular momentum kalau kita ingin tahu angular momentum secara total. Jika kita menurunkan dl per d terhadap waktu, respect to the time, maka kita dapatkan sigma gaya torsinya. Seperti halnya pada satu partikel. Kemudian didasarkan pada hukum Newton 3, kita menggunakan persamaan hukum ketiga Newton, bahwa jumlah dari seluruh gaya internal, dalam hal ini adalah torsi, must add to zero, jadi harus berjumlah sama dengan 0, pada saat dalam posisi semua saling meniadakan antara satu dengan lainnya dalam satu sistem itu, sehingga dalam posisi seimbang di situ untuk mendapatkan formulasi ini. Oleh karena itu, the net torque atau gaya torsinya dalam sistem tersebut di sama atau di dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini tadi di sistem partikel ya. Kemudian ketika kita gunakan untuk analog terhadap gaya pada momentum linear seperti ini yang ekivalen, maka kita dapat membuktikan bahwa persamaan 97 adalah valid untuk a fixed point on the center of mass of the system. Jadi baik secara sistem, secara bersama-sama dari ini. Jadi ya, kita dapatkan cm atau center of mass, maka kita bisa lakukan menggunakan persamaan seperti 97 yang nanti disebut sebagai persamaan 98. Meskipun center of mass-nya ini adalah di sini disebut sebagai accelerating, mungkin berubah gitu. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah angular momentum of rotating rigid body. Kalau tadi kita dapatkan momen inersia, nah sekarang kita ingin mengaplikasikan pengetahuan tentang momentum angular ini pada peristiwa rotasi dari sebuah benda yang solid. Kita lihat dalam gambar sini 9.2, kita tinjau sebuah elemen delta Mi di sini. Kemudian dari sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan VI dengan berpusat pada sumbu Z dengan radius RI, maka VI sama dengan RI kalikan omega. If the position of this element is measured with respect to an origin O atau 0, maka with the use of Ri, we will be able to find the component of angular momentum about the rotational axis, which is the Z axis is in this case, di mana pusat dari perputaran ini adalah Z
sumbu Z-nya. Kita bisa melihat atau mendapatkan komponen dari angular momentum dengan meninjau sistem seperti ini. Nah, nanti kita akan dapatkan beberapa besaran yang sangat bermanfaat dan kita bisa gunakan itu untuk analisa mekanik, analisa struktur di beberapa mata kuliah yang sebagai dasar dari pengetahuan civil engineering. The set component of the angular momentum of this element is, ini adalah angular momentum dengan komponen Z. Rumusnya adalah seperti ini, di mana vektor L is directed along the Z-axis, just like the vector omega. The total component of the angular momentum about the rotational axis is the sum of all LE, sigma LE. Ya, rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian apabila ini itu adalah merupakan harga integral R kuadrat dm, which is the moment of inertia of the body about the z-axis, maka persamaan di atas bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Z sama dengan I kalikan omega, dan seperti kita tahu bahwa ini adalah momen inersianya. Omega ini adalah seperti ini, kecepatan sudutnya. Ini adalah, kita juga bisa menurunkan dengan analogi persamaan sebelumnya. Dari persamaan 97 kita dan 99, maka kita dapatkan peran 90 yang baru ini untuk torsi dari LZ atau angular momentum sepanjang sumbu Z. Nah, kemudian kalau kita turunkan persamaan 99 dLZ per dt, maka kita dapatkan persamaan ini, sehingga dengan mensubstitusi hasil terakhir ke persamaan 10, kita dapatkan torsi dari rigid body tadi adalah I dan alpha, di mana I adalah momen inersia, alpha adalah d omega per dt. Nah, ini sama dengan persamaan di 8.32. Sehingga beberapa kesimpulan dari persamaan yang berlaku pada angular momentum, pengertian di angular momentum adalah seperti ini. Ada persamaan 912 nanti banyak dipakai di sini. Ini angular momentum, momen inersia. Nah, kemudian ini adalah gaya torsi, itu adalah turunan dari dl per dt, angular momentum terhadap waktu. Kemudian torsi masih adalah sama momen inersia kalikan alpha. If the rigid object is not symmetry, then L and omega may point in different direction. In this case, L represent the component of the angular momentum along the axis of motion. Nah, nanti berarti L-nya itu menjadi komponen dari, L itu merupakan komponen dari angular momentum. Jadi nanti setiap komponen bisa dihitung, sehingga memang tidak langsung ketemu angular momentumnya. Kemudian setiap komponen dihitung, baru nanti ketemu dengan penyusunan operasi vektor, kita dapatkan angular momentumnya. Nah, ini ada contoh soal, ada beberapa contoh soal, nanti kita akan bahas pada modul berikutnya. Pesawat Airbus ini sudah pernah kita bahas dengan menggunakan penyelesaian persamaan atau hukum kedua Newton. Nah, sekarang kita menggunakan teori angular momentum.
Nah ini kemudian contoh yang ketiga. Nah itu yang jadi Anda bisa juga mencobanya terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke modul yang selanjutnya. Baiklah, kemudian kita lanjut dulu sebelum nanti membahas tentang soal-soal itu di modul yang akan datang. Menurut hukum Newton 2 ini sudah dibahas di linear momentum ya. Jadi gaya itu sama dengan turunan dari dp per dt atau turunan dari linear momentum respective terhadap waktu, di mana F ini atau gaya F eksternal atau the external force acting on a system of particle including rigid object. Jadi ini gaya eksternal yang bekerja pada ini. P is then total linear momentum. If the system has a total mass m and its gm is moving by its velocity vgm, then P sama dengan m vgm. Sehingga ini membuktikan bahwa momentum itu adalah kekal. Nah, demikian juga untuk angular momentum. Ini berlaku juga analog relationship to describe the general rotation motion of a system. Jadi sama, saya kira seperti itu. Kemudian kita dapatkan bahwa akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa in addition, for isolated system, the last relation leads to the following conclusion. Jadi pada isolated system, artinya tidak ada faktor lain yang masuk ke dalam sistem, maka kita dapatkan bahwa angular momentum itu adalah kekal atau selalu konstan. Jadi hukum konservasi angular momentum, di mana ini adalah refers to some initial time, pada ini adalah initial time, and F refers to the later time atau akhir waktu dalam peristiwa yang tercatat itu, maka kita bisa tulis begitu bahwa yang terjadi di sana bahwa dalam sebuah sistem benda itu yang bergerak, we can now state that the total energy, total linear momentum, and total angular momentum of an isolated system all remain constant. Jadi ini lah yang dibahas mulai dari modul 789 ya. Ini bab 7, ini bab 8, ini bab 9. Energi, momentum linear, momentum angular. Ini adalah contoh soalnya lagi untuk pembahasan tentang kekekalan linear, tapi ini baru saya sajikan soalnya. Anda bisa mencobanya untuk menyelesaikan, tapi ini soal-soalnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, ini bagian terakhir dari materi angular momentum. Ini adalah penjelasan dari tentang peristiwa rotasinya sebuah benda. The axis of rotation, pada kajian sebelumnya, maksudnya sebelum sebab ini, axis of rotation is a state which are always moving and kept moving in the same direction. Jadi sembunyinya adalah tetap atau bergerak pada titik yang sama. However, a variety of physical phenomena can occur when the axis of rotation changes its direction. Bagaimana kalau itu terjadi?
apabila aksisnya atau sumbunya itu sumbu rotasi itu berubah arahnya. It is quite natural to wonder, spinning rapidly but its axis of symmetry does not fall over. Nah, lihat di gambar 913 nanti akan dilihatkan di situ. Yaitu di situ digambarkan bahwa the top rotates rapidly about the x-axis of symmetry with angular speed omega. Jadi di bagian atas itu berputar dengan cepat, berpusat pada sumbu simetrinya, kemudian dengan sudut omega. Pada saat yang sama sumbu berputar slowly, berotasi maksudnya slowly about the vertical direction. Jadi dia berubah, ini berarti direksinya. With angular speed omega, capital Z, where ini omega itu berarti huruf besarnya dari omega yang kecil ini. Where usually omega sangat lebih kecil daripada ini. Jadi perkiraan directionnya sangat kecil, jadi perubahan ininya. The rotation of the top axis about the vertical is called precession. The essential feature of the two rotation can be understood by examining the effect of torsi on the top angular momentum during the rotation. Nah, ini gambarnya ya. During the rotation process, the only two effective force on the top on the weight mg di sini, acting to the central of mass, and the normal force acting upward on the O. Jadi di sini ini mg-nya di gm, n-nya di sini. Kemudian normal force memproduksi torsi sama dengan 0 karena dia berada pada sumbu. Sementara the weight produced beratnya mg ini, beratnya memberikan torsi sebesar R dikalikan mg terhadap titik O. The direction of torsinya ini, torsi yang menyebabkan angular momentum, itu tegak lurus pada bidang containing R and mg, pada bidang yang terletak atau berada garis kerjanya R dan mg, jari-jari dan vektor R dan mg. The direction of is perpendicular to the plane. Ini sudah. Also torsi is perpendicular to A. Juga torsi ini tegak lurus terhadap angular momentum. Angular momentum kita lihat di sini. Artinya jadi tegak lurus terhadap L ini. Since R and L are pointing in the same direction, ketika R, vektor L dan vektor L itu pada arah yang sama, ini pada arah yang sama. Okay. In addition, torsi always lies in the XY plane. Jadi torsi itu bekerja pada bidang XOY ini, jadi di sini. Jadi maka kita dapatkan hubungan seperti yang diceritakan di sini. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi dari cerita ini Anda lihat di gambarnya, maka akan terlihat keterangannya yang cukup jelas. Jadi based on equation 97, maka kita dapatkan persamaan dl sama dengan L aksen dikurangi L sama dengan torsi kalikan dp.
Persamaan ini mengindikasikan bahwa perubahan dl yang mempunyai arah yang sama seperti halnya torsinya, perubahan sesuai dengan torsinya. But ketika torsi itu tegak lurus terhadap L, maka dl vektor dl akan juga tegak lurus terhadap L. Jadi dl itu vektornya sama dengan karena di sini juga tertulis begitu. Therefore, the magnitude of L does not change. Jadi magnitude besarannya tidak berubah meskipun ini L aksen di sini L, but only its direction change perpendicular to dl. Hanya arahnya yang ini di gambar sebelumnya 93. Sehingga dari itu semua kemudian kita dapat menentukan to determine the angular velocity of precession omega. We notice that dl in figure 9,13 is related to the angle of d theta by the relation seperti ini adalah seperti pada gambar 913 dijelasannya. Oke, kemudian kita bisa kembangkan formulasi dasarnya tadi. Ini adalah formulasi untuk mengeluarkan omega besar di sini. Berarti adalah torsi bagi L sin theta, di mana omega adalah ini. Maka kita dapatkan persamaan dengan menuliskan bahwa L sama dengan I kalikan omega, maka kita dapatkan persamaan omega besar ini sama dengan MPL. MP adalah berat, ini R adalah dari gerakan partikel, I momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Kemudian this relation is valid only when omega kecil ini sangat jauh dibandingkan omega nilainya omega kecil, sehingga kita dapatkan bahwa precession itu, gaya torsi precession itu relasinya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang precession, nah itu rumusnya itu yang terakhir tadi. Baik, ini adalah contoh soalnya, nanti kita bahas. Oke, demikian materi kita kuliah untuk angular momentum. Nanti contoh soalnya kita akan bahas pada modul berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di modul yang akan datang.